Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahyu Khairunisa dengan NIM 2022121008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk saya bernama roti kering. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang produk saya. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi dengan adanya kegiatan pasar bebas, maka kita dituntut harus dapat mengimbangi dengan kemampuan dan skill agar kita mampu memanfaatkan peluang usaha terampil dan profesional. Dengan adanya kreativitas dari kita, maka usaha yang akan kita kembangkan tidak akan sia-sia dan akan terus maju mengikuti perkembangan zaman. Sebagai manusia yang berpikir dengan akal sehat, maka sudah sewajarnya memikirkan cara mengatasi masalah di atas dengan cara menciptakan lapangan kerja untuk sekarang dan masa akan datang demi kelanjutan hidup sebagai seorang manusia. Dari kesadaran tersebut, saya berniat mendirikan dan menjalankan beberapa usaha yang bergerak di bidang bisnis makanan, yaitu bisnis roti kering, yang saya beri nama Rocker. Karena pada umumnya masyarakat hanya menyantap roti dengan susu, sehingga kami membuat satu inovasi baru dengan menambahkan beberapa topping dan memasak roti tersebut dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan, visi, dan misi. Tujuan usaha roti kering ini bukan hanya memenuhi tugas kewirausahaan saja, melainkan juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa satu bahan roti bisa menjadi berbagai macam olahan roti yang menarik dan unik yang dapat dijadikan ide usaha. Dengan usaha ini, kita juga dapat belajar untuk membuat inovasi baru. Visi usaha ini adalah membuat roti kering menjadi salah satu produk olahan roti yang berinovasi. Misi usaha ini adalah yang pertama, membuat produk rocker dengan kualitas unggul. Yang kedua, memasarkan produk rocker secara manual ataupun digital. Yang ketiga, mengembangkan usaha rocker di berbagai daerah secara merata. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, menyediakan berbagai macam varian roti kering yang unik dan berinovasi untuk memenuhi selera konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala dan solusi pada usaha rocker. Yang pertama adalah kendala internal, yang terdiri dari 1. Kurangnya modal, 2. Keterbatasan sumber daya manusia, 3. Kurangnya inovasi baru. Untuk kendala eksternalnya yaitu 1. Perubahan tren konsumen, 2. Kenaikan harga bahan baku, 3. Persaingan yang ketat. Untuk solusi kendala internal yaitu yang pertama, kurangnya modal. Membuka investasi pada usaha roti kering, dengan itu dapat membuka cabang di berbagai daerah dan memberikan investor sebagian laba atas penjualan roti kering. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan pekerja ahli, dapat mengadakan pelatihan atau training kepada calon karyawan. Yang ketiga, kurangnya inovasi baru. Membuat tim kreatif yang berfokus pada inovasi terbaru yang dapat mengundang rasa penasaran masyarakat. Untuk solusi kendala eksternalnya yaitu 1. Perubahan tren konsumen. Dengan mencari dan mempelajari tren-tren terbaru, membuat inovasi mengikuti tren yang ada. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Meluaskan pencarian supplier, lalu membuat perbandingan harga bahan baku antar supplier untuk menemukan harga bahan baku yang terjangkau. Yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Membuat inovasi atau tren baru untuk menunjukkan kelebihan sehingga dapat bersaing dengan pesaing. Selanjutnya yaitu pembahasan produk. Deskripsi umum rocker atau roti kering. Produk saya ialah produk makanan ringan dan produk saya adalah makanan cepat saji yang istimewa. Bahan utama yang kami gunakan adalah roti, susu, meses, dan coklat. Awal usaha ini dibentuk karena banyaknya persaingan perdagangan yang rata-rata menjual produk yang sama, sehingga kami mencoba untuk membuat inovasi baru. Dan diharapkan masyarakat dapat mencoba hal baru dan termotivasi untuk membuat inovasi baru. Selanjutnya adalah aspek produksi. Alat dan bahan baku yang digunakan pada usaha ini yaitu untuk alat yang digunakan adalah kompor, gas, teflon, spatula, gunting, ember, sendok, parutan, pisau, talenan, mangkok, dan pengepasan serta tutupnya. Untuk bahan yaitu roti tawar, coklat batang, susu kental manis, Milo, sprinkle, glaze, dan margarin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan. Step pertama yaitu potong 2 roti menggunakan gunting atau pisau menjadi bentuk kotak-kotak kecil.
Yang kedua yaitu siapkan teflon untuk menggoreng roti dan panaskan sebentar, kemudian masukkan potongan-potongan roti yang sudah digunting tadi. Yang ketiga yaitu goreng roti menggunakan spatula sampai menjadi kering, dan jangan lupa kecilkan apinya agar roti tidak gosong. Yang keempat yaitu jika sudah matang, tuangkan roti ke mangkok yang sudah disiapkan. Yang kelima yaitu tuangkan topping glaze, sprinkle, dan parutan coklat. Selanjutnya, rocker siap untuk dijual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pelanggan. Roti kering merupakan salah satu camilan yang disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Camilan zat ini bisa dibeli masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Banyaknya orang yang gemar menyantap camilan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang bagus. Dengan adanya berbagai topping akan membuat pelanggan semakin tertarik dengan rocker. Selain itu, dengan adanya promosi yang baik digital ataupun manual akan membuatnya semakin banyak konsumen tertarik dan mengetahui tentang rocker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Strength usaha roti kering yaitu harga roti kering terjangkau konsumen. Yang kedua, menentukan target konsumen atau pasar yang jelas seperti anak-anak, dewasa, dan lansia. Yang ketiga, pengolahan roti kering mudah, cepat, dan higienis. Weakness usaha roti kering yaitu 1. Bungkus roti kering kurang menarik. 2. Variasi roti kering kurang. 3. Penyajian roti kering kurang menarik. Opportunity usaha roti kering yang pertama adalah modal yang dibutuhkan tidak banyak. Yang kedua, ini bisa menjadi peluang bisnis makanan ringan yang menjanjikan di pasaran. Yang ketiga, sudah menjadi jajanan bagi banyak orang. Tips usaha roti kering yang pertama adalah munculnya jajanan baru yang menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, munculnya pesaing-pesaing yang lebih baik dalam hal presentasi dan promosi. Yang ketiga, kurangnya minat pembeli untuk membeli roti kering disebabkan banyaknya jajanan menarik di pasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi usaha roti kering. Diversifikasi produk menawarkan beragam varian roti kering dengan rasa, tekstur, dan bahan tambahan yang berbeda untuk menarik berbagai segmen konsumen. Branding dan pemasaran membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif. Memanfaatkan media sosial, website, dan kampanye iklan untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau pelanggan baru. Pelayanan pelanggan yang baik, memberikan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Kerjasama dan pemasok dan distributor dengan memperluas jaringan kerjasama dengan pemasok dan distributor yang dapat membantu dalam mendistribusikan produk ke lokasi yang lebih luas. Penggunaan teknologi memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen inventaris, perangkat lunak keuangan untuk mengelola operasi dengan lebih efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi usaha roti kering. Yang pertama yaitu secara online saya menggunakan media Instagram dan WhatsApp. Dan secara offline saya menggunakan brosur dan stiker. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.